Pernahkah kalian bertanya-tanya, kok bisa ya, badai yang dahsyat itu mengangkat air laut sampai ke daratan? Rasanya seperti melihat adegan di film-film fiksi ilmiah. Tapi ini nyata. Fenomena ini namanya gelombang badai atau storm surge. Dan ini adalah salah satu aspek paling berbahaya dari badai tropis atau siklon. Hari ini, kita akan bongkar rahasia di baliknya. Jadi, begini ceritanya. Banyak yang salah sangka kalau ini terjadi karena hujan lebat. Hujan memang bikin banjir. Tapi yang mengangkat lautan itu sendiri adalah kombinasi dua kekuatan super dari badai. Kekuatan pertama adalah angin. Bayangkan angin badai yang kecepatannya bisa lebih dari 150 km per jam, bahkan lebih. Angin sekencang ini mendorong permukaan air laut secara terus-menerus ke arah daratan. Ini bukan seperti tiupan angin biasa. Ini seperti dorongan raksasa yang konsisten dan sangat kuat, menumpuk air di dekat pantai. Sekarang, kekuatan kedua yang sering dilupakan orang. Tekanan udara. Di pusat badai, tekanan udaranya sangat rendah. Ini seperti ada vakum raksasa di atas lautan. Normalnya, atmosfer menekan permukaan laut dengan kekuatan yang besar. Tapi saat badai datang, tekanan di pusatnya anjlok. Akibatnya, permukaan laut di bawah pusat badai jadi terangkat, membentuk sebuah gundukan air raksasa. Gundukan ini bisa setinggi beberapa meter. Nah, bayangkan sekarang, gabungan keduanya, angin super kencang mendorong air ke pantai. Dan pada saat yang sama, gundukan air raksasa dari tekanan rendah ikut bergerak bersama badai. Ketika kombinasi maut ini mencapai perairan dangkal di dekat pantai, efeknya jadi berlipat ganda. Kenapa? Karena di perairan dangkal, tidak ada cukup ruang bagi air untuk menyebar ke bawah. Jadi, tumpukan air itu hanya bisa naik lebih tinggi lagi. Inilah yang kita sebut gelombang badai. Air laut bisa naik secara drastis dalam waktu singkat, jauh di atas pasang normal, dan akhirnya meluap ke daratan. Selain angin dan tekanan, bentuk garis pantai juga berpengaruh besar. Jika sebuah teluk bentuknya seperti corong, gelombang badai yang masuk akan terjepit dan dipaksa naik lebih tinggi lagi. Ini bisa menyebabkan banjir yang luar biasa parah di area teluk tersebut. Itulah kenapa beberapa daerah bisa mengalami banjir rob yang jauh lebih dahsyat daripada daerah lain, meskipun sama-sama dihantam badai yang sama. Jadi, gelombang badai ini bukan sekadar ombak besar biasa. Ini adalah kenaikan permukaan laut secara keseluruhan yang didorong oleh kekuatan badai yang luar biasa. Fenomena ini sangat berbahaya dan bertanggung jawab atas sebagian besar kerusakan dan korban jiwa saat badai besar menghantam pesisir. Makanya, sangat penting untuk selalu mengikuti peringatan evakuasi dari pihak berwenang jika ada ancaman badai. Semoga penjelasan ini membuat kalian lebih paham tentang kekuatan alam yang luar biasa ini. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk meningkatkan kesadaran kita semua. Alam memang indah, tapi juga punya kekuatan yang harus kita hormati. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan konten seru lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan konten seru lainnya. Sampai jumpa.